Salam adik-adik semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan karena kembali kita dibangunkan pada pagi hari ini untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu. Ini yang percaya anak-anak yang berada di rumah masing-masing dalam keadaan sehat semuanya. Loh, nah ini kan hari Kamis ya. Kenapa tidak ke gereja atau mengenalkan kebaktian di rumah? Nah, ini hari ini memang hari Kamis, di mana kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita mulai kebaktian kita, ada baiknya anak sekolah minggu siapkan buku Alkitabnya ya. Oke, supaya lebih semangat lagi, ayo kita bernyanyi. Kita bernyanyi. Lagu yang kedua, dalam nama Yesus ada kemenangan. Kita mau masuk, kita ambil sikap berdoa, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kita sama-sama mengucapkan doa, ya Allah, kasihilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Nah, masih semangat adik-adik? Kita bernyanyi ya, lagu yang ketiga, Oh Mama, Oh Papa.
Sekarang adik-adik, kita mau mengaku iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, masih semangat? Kita bernyanyi lagi ya. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ada baiknya kita berdoa dulu. Siapkan hatimu, lipat tangan. Kita berdoa. Syukur kami ucapkan kepadamu, Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang kekal di kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama anak Bapa Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas segala kasih setia yang Tuhan kepada kami Tuhan. Terima kasih buat nafas kehidupan yang masih boleh Bapa berikan kepada kami Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, kembali Tuhan pada hari ini Tuhan, di mana kami anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah kami masing-masing Tuhan, untuk dapat mengikuti kebaktian pada hari ini Tuhan. Di mana Tuhan pada hari ini kami boleh bersuka cita Bapa, karena pada hari ini Tuhan kami boleh memperingati Tuhan hari kenaikan Engkau ke surga Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang surga, terima kasih atas segala kasih setia yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Sebentar lagi kami Tuhan mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Kau berikan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, memimpin, membimbing, mengurapi Tuhan, sehingga firman-Mu yang disampaikan itu Tuhan dapat dipahami oleh anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah mereka masing-masing, hanya dengan pimpinan dari Roh Kudus-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama ada Bapa Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Nah, buat adik-adik sekolah minggu, dibuka Alkitabnya pada hari ini, Kamis tanggal 21 Mei 2020, yang tertulis di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 6 sampai 14. Saya ulangi, 2 Raja-Raja 2 ayat 6 sampai 14. Nanti dalam perjanjian lama ya. Demikian firman Tuhan. Kita sama-sama membacanya. Lihat Alkitabmu. Berkatalah Elia kepadanya,
baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngkukannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang bilang bahwa sekarang ini adalah hari Kamis, di mana anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan mengikuti kebaktian, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kemana adik-adik naik? Ke surga. Iya. Dalam Nats hari ini itu cerita mengenai Nabi Elia, ya, Nabi Elia. Nah, Nabi Elia itu adalah yang berasal dari Tisbe. Nabi Elia ini adalah nabi yang paling hebat di dalam Alkitab. Loh, kenapa ya paling hebat dalam Alkitab? Nah, selama hidupnya ada banyak hal yang diperbuat oleh Nabi Elia ini. Ia mati-matian memperjuangkan bangsa Israel supaya bangsa Israel itu berbalik kepada Tuhan, tidak menyembah Baal lagi. Itu perjuangan si Elia. Bagaimana supaya bangsa Israel ini percaya kepada Tuhan. Nah, ada lagi perbuatan yang ajaib yang dilakukan oleh si Elia. Dia membangkitkan seorang anak janda yang sudah mati sakit di Sarpat, hidup kembali. Nah, ia juga berdoa kepada Tuhan supaya mendatangkan api dari langit. Supaya apa? Membakar kurban-kurban dewa Baal. Nah, Nabi Elia juga pernah membunuh 450 nabi-nabi Baal. Bahkan dia menasihati Raja Ahab supaya Raja Ahab tidak mengambil tanah pusaka dari si Nabot. Banyak lagi perbuatan Nabi Elia yang ajaib. Nah, dia adalah seorang nabi yang taat kepada Tuhan. Nah, dia juga mempunyai seorang pesuruh temannya yang bernama si Elisa. Elia tahu kalau dia mau terangkat dia ke surga. Lalu suatu saat mereka si Elia bersama dengan si Elisa berjalan-jalan. Mereka di tepi sungai Yordan. Di situ si Elia menugaskan kepada si Elisa untuk melanjutkan tugas pelayanan si Elia, karena si Elia mau terangkat ke surga. Nah, mereka sambil berjalan-jalan di tepi sungai Yordan. Tiba-tiba datang dari langit kereta berkuda berapi. Nah, datang dari langit. Lalu si Elia naik ke atas kereta itu. Lalu dia terangkat ke surga. Tapi sebelum terangkat dia ke surga, si Elia sudah berbicara kepada si Elisa bahwa Elisa yang menggantikan si Nabi Elia untuk melanjutkan tugasnya yang berada di dunia. Nah, roh Tuhan ada pada si Elisa, sehingga Elisa juga dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Banyak perkara-perkara yang hebat yang dia lakukan. Karena apa? Roh Tuhan ada dalam diri si Elisa. Nah, peristiwa kenaikan Nabi Elia ini mengingatkan kita tentang peristiwa Yesus naik ke surga.
Nah, pada bulan yang lalu kita sudah memperingati hari Paskah. Kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan kematian. Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, sudah kalah maut, sudah kalah iblis. Nah, waktu Tuhan Yesus bangkit, dia menampakkan diri beberapa kali kepada murid-muridnya. Nah, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Nah, suatu saat sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan menyuruh kepada murid-muridnya, mereka pergi bersama-sama ke dekat bukit Galilea. Nah, di sana Tuhan memberikan tugas kepada murid-muridnya itu. Karena apa? Tuhan sudah menyelesaikan tugas pelayanannya selama di dunia, dan dia mau Tuhan melanjutkan pelayanannya itu kepada murid-muridnya. Mandat diberikan kepada murid-muridnya. Apa itu ya? Tugas yang diberikan oleh Tuhan yang harus dilakukan oleh murid-muridnya. Nanti kamu baca di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Di mana di situ tertulis, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ajarlah mereka sesuai dengan yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Itulah tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya lakukan itu. Karena apa? Karena sama seperti si Elia tadi kan, yang telah memberikan mandat, tugas, melanjutkan tugas pelayanan Elia kepada Elisa. Nah, Tuhan juga menyuruh murid-muridnya supaya melanjutkan karya Tuhan, tugas pelayanan kepada murid-muridnya itu, ya, kepada murid-muridnya. Dan Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya itu supaya tidak takut. Karena apa? Karena Tuhan menyertai mereka sampai kepada akhir zaman. Namun juga dengan kita, anak-anak sekolah minggu, tugas yang diberikan kepada murid-muridnya itu juga yang harus kita kerjakan. Termasuk kita anak-anak Tuhan yang harus mengerjakan tugas pelayanan itu. Sambutlah tugas pelayanan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita, harus kita kerjakan. Nah, supaya kamu ketahui, di dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19, coba kamu buka. Apa tertulis di situ ya? Di dalam Lukas 4 ayat 18 sampai ke 19 bunyinya, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, itu tadi ya, tadi Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga, supaya murid-muridnya tinggal dulu mereka di Yerusalem. Karena Tuhan juga akan memberikan kepada murid-muridnya itu. Apa yang mau diberikan ya? Nanti 10 hari lagi kita akan tahu apa yang diberikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya itu. Supaya apa? Supaya murid-muridnya itu tidak takut untuk memberitakan firman sampai ke ujung dunia. Seperti ayat bulanan kita, kan pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Itulah tugas, mandat yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan kepada manusia. Tugas ya, sebagai murid-murid Tuhan. Nah, ketika Tuhan berbicara begitu, dia memberkati murid-muridnya dengan tangan Tuhan, lalu Tuhan terangkat ke surga. Tuhan terangkat ke surga, dia naik dia ke surga. Lalu murid-muridnya menyembah dia. Nah, dari nats kita sekarang ini, anak-anak sekolah minggu diajar supaya kita menjadi melaksanakan tugas atau mandat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Itu dengan apa? Pada ayat yang tertulis dalam Lukas 4 ayat 18 tadi sampai ayat ke-19. Mari kita bantu orang-orang yang miskin. Mari kita bantu anak-anak yang lemah. Mari kita bantu anak-anak atau teman-teman yang kekurangan. Kalau kita bantu mereka, berarti kita memang sudah melaksanakan tugas atau mandat yang diberikan oleh Tuhan. Kita berdoa kepada orang-orang yang sakit. Kita berdoa kepada teman-teman yang sakit, orang tua yang sakit, saudara yang sakit. Itu juga kita sudah melaksanakan perintah dari Tuhan. Nah, kamu tak boleh takut. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan yang sudah naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Supaya apa? Supaya kita tidak tinggal di api yang menyala-nyala, tapi kita tetap tinggal bersama dengan Tuhan. Nah, anak sekolah minggu HKBP Betania, anak sekolah minggu yang lain dimanapun berada, mari mau melaksanakan tugas pelayanan
Tuhan. Karena itu yang diinginkan oleh Tuhan, supaya kita menjadi anak yang selalu diberkati oleh Tuhan, menjadi anak saluran berkat bagi semuanya orang. Amin. Kita berdoa. Pak tangannya, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang tahta di kerajaan surga, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas segala kasih setia penyertaan kepada kami Tuhan. Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir dari kebaktian kami. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, pada hari ini Tuhan kami memperingati hari kenaikan kami ke surga Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mempersiapkan tempat Tuhan yang baik bagi kami di sana Tuhan. Bapa yang baik, pada surga kami juga telah mendengarkan Tuhan sebagian daripada firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan kami dapat lakukan Tuhan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantu kami Bapa untuk dapat Tuhan melaksanakan tugas yang Engkau berikan Tuhan kepada murid-murid-Mu Tuhan, terutama juga kepada kami Tuhan, agar kami dapat lakukan dalam kehidupan sehari-hari, agar kami dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami mampu Tuhan untuk membantu orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, bahkan Tuhan untuk mendoakan orang yang sakit Tuhan, agar Engkau sembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau melihat kami, Engkau menyertai kami Tuhan, terutama Tuhan di pandemi penyakit corona yang sekarang ini masih mewabah Tuhan. Ajari kami anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, untuk bisa Tuhan menjaga kesehatan kami Bapak, agar kami Tuhan bisa dengan sehat Tuhan, dan kembali pulih Bapak keadaan kami bisa bersekolah kembali Tuhan, belajar bersama dengan teman-teman kami ataupun guru kami, bahkan terutama Tuhan kami boleh berkumpul juga bersama dengan teman-teman kami, berjumpa dengan guru kami Tuhan, terutama di rumah-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas segala kasih setia yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Banyak dosa yang kami lakukan Tuhan, sengaja tidak sengaja, yang kami perbuat dan tidak perkataan kita lakukan dalam kehidupan kami. Kau ampunkan Bapa, Kau ampunkan Yesus, agar tidak terhalang berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, untuk pujian Kau sama namanya. Kami berdoa dalam nama Anak Bapa, Tuhan kami, Yesus yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita bernyanyi Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita mau menutup kebaktian kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita, doa Bapa kami. Sama-sama kita mengucapkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.